Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Anggrahini Niryasari. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menghitung pH larutan penyangga setelah dia ditambahkan asam, basa, dan air. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah 3.12 menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH, dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. 4.12 itu membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan scientific learning, peserta didik dapat menjelaskan prinsip kerja dan perhitungan pH larutan penyangga sehingga peserta didik dapat menumbuhkan perilaku disiplin, aktif, jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ketika larutan B yang pH awalnya ini adalah 5 gitu ya, ketika kalian amati ketika dia ditambah sedikit asam, sedikit basa, sedikit air gitu ya, ternyata diperoleh ketika dia ditambah sedikit asam, ini pH-nya menjadi 4,9. Ditambah sedikit basa, pH-nya menjadi 5,1. Dan ditambah sedikit air, pH-nya menjadi 5. Dari gambar di sebelumnya gitu ya, kita maka akan memiliki bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sih sifat larutan penyangga itu gitu ya. Kemudian bagaimana cara kerja dari larutan penyangga? Kenapa yang tadinya pH-nya 5 dia bisa menjadi sedikit berubah 4,9 ketika ditambah asam, kemudian ketika ditambah basa pH-nya menjadi 5,1 dan ketika pH ditambah air gitu ya, dia pH-nya menjadi 5. Bagaimana itu bisa terjadi begitu ya? Itu pertanyaan yang akan muncul ketika kita melihat data tersebut. Diawali dari sifat larutan penyangga ya. Jadi, salah satu sifat larutan penyangga dia adalah dapat mempertahankan pH terhadap pengaruh sedikit penambahan asam atau basa maupun oleh pengaruh pengenceran. Sehingga ketika di gambar tersebut, itu kita bisa melihat ketika ditambah asam, dia akan turun sedikit sekali 4,9 ketika dia dibulatkan menjadi 5, begitu ya. Ketika dia ditambah basa, dia pH-nya menjadi naik sedikit sekali jadi 5,1. Dan ketika dia diencerkan dengan air, dia pH-nya tetap 5. Gitu ya. Itu karena sifat dari larutan penyangga adalah dia dapat mempertahankan pH. Cara kerja dari larutan penyangga asam itu yang akan kita pelajari pertama kali. Jadi, larutan penyangga itu dia mengandung komponen asam lemah dan basa kuat. Kemudian asam lemah dan basa konjugasi atau garamnya, gitu ya. Larutan penyangga itu dia dapat mengikat baik ion H positif atau ion OH negatif. Sehingga ketika penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Pada penambahan asam kuat, penambahan dia akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Kenapa? Karena ion H positif yang ditambahkan akan bereaksi dengan ion asetat atau CH3COO- sehingga dia membentuk molekul asam asetat atau CH3COOH. Dengan reaksi yang terjadi CH3COO- dia bereaksi dengan H positifnya sehingga dia akan membentuk CH3COOH. Ketika dia ditambahkan basa kuat, maka ion OH negatif dari basa akan bereaksi dengan ion H positif dan dia akan membentuk air.
Hal ini menyebabkan keseimbangan akan bergeser ke kanan. Sehingga konsentrasi dari ion H positif dia akan tetap dipertahankan. Menyebabkan berkurangnya komponen asam dari CH3COOH tetapi bukan dari ion H positifnya. Basa yang ditambahkan dapat bereaksi dengan asam atau CH3COOH dan membentuk ion asetat atau CH3COO- dan air. Dengan reaksi CH3COOH, dia bereaksi dengan OH negatif menghasilkan ion asetatnya CH3COO- dan air. Kemudian ketika dia ditambahkan air gitu ya, maka air itu dia tidak akan menggeser keseimbangan. Kenapa? Karena penambahan air pada larutan penyangga asam dia tidak akan merubah pH larutan penyangga. Jadi pH tidak berubah bila larutan diencerkan. Contoh soalnya sebagai berikut. Sebanyak 100 ml asam asetat 0,1 molar dia dicampur dengan 100 ml natrium asetat 0,1 molar. Jika diketahui harga Ka asam asetatnya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, hitunglah pH-nya gitu. Nah, yang pertama, jika pada larutan penyangga asam itu ditambahkan 10 ml larutan asam klorida 0,1 molar dan jika pada larutan penyangga ini dia ditambahkan dengan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, yang C jika dia ditambahkan dengan air. Ditambahkan air sebanyak 800 ml gitu ya, atau dengan kata lain dia diencerkan. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari dulu mol dari asam asetatnya dengan rumus molar dikali volume gitu ya. Kenapa? Karena yang diketahui hanya volume dan molaritasnya. Sehingga molaritasnya itu 0,1 dan volumenya 100 ml. Sehingga kita peroleh molnya adalah 10 milimol. Setelah itu kita cari mol dari CH3CONA. Rumus yang kita pakai juga sama. Molar dikali dengan volumenya. Sehingga ketika molarnya itu 100 ml dan volumenya itu volumenya itu 100 ml, molaritasnya itu 0,1, maka kita dapatkan 10 milimol gitu. Selanjutnya kita cari harga konsentrasi H positifnya. Rumusnya adalah Ka dikali mol asam dibagi dengan milimol garamnya dikali valensinya gitu ya. Maka kita dapatkan 1 kali 10 pangkat min 5 itu dikali dengan 10 dibagi 10 karena valensi dari CH3CONA-nya itu 1, maka kita peroleh konsentrasi H positifnya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 molar. Setelah kita mendapatkan harga konsentrasi H positifnya, kemudian kita cari pH-nya. pH itu rumusnya min log dari H positifnya. Sehingga min log 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 5 min log 1. Log 1 itu adalah 0, sehingga 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5. Begitu. Jika pada campuran larutan penyangga ini dia ditambahkan dengan 10 ml larutan HCl 0,1 molar, maka kita cari mol dari HCl terlebih dahulu, yaitu M dikali dengan V. Maka 0,1 dikali 10 itu sama dengan 1 milimol. Langkah selanjutnya, yaitu yang bereaksi dengan asam kuat itu adalah basa konjugasinya, gitu ya. Karena asam tidak akan bereaksi dengan asamnya untuk larutan penyangga. Asamnya dia akan bereaksi dengan basa konjugasinya, gitu ya. Maka reaksinya adalah CH3CONA dia akan bereaksi dengan asam klorida menghasilkan CH3COOH dan NaCl. Kemudian kita setarakan. Karena dia bervalensi 1, maka tidak perlu kita
setarakan lagi ya, karena dia sudah setara. Selanjutnya kita buat mula-mula, isi ya, mula-mula bahwa CH3CONA tadi 10 milimol, kemudian asam kloridanya itu 1 milimol, dan asam asetatnya 10 milimol di mula-mula, karena dia tadi sudah ada. Sedang NaCl dia terbentuk, maka belum terbentuk gitu ya. Jadi dia terbentuknya pada reaksi, sehingga kita tentukan reaksi pembatasnya adalah asam kuat, sehingga asam kuatnya adalah 1, sehingga yang bereaksi pada CH3CONA adalah 1, yang bereaksi dengan CH3COOH itu juga 1, dan NaCl yang terbentuk itu dia juga 1, gitu ya. Karena apa? Karena perbandingan koefisiennya sama dengan reaksi pembatasnya. Maka sisanya 10 dikurangi 1 itu 9, 1 dikurangi 1 itu 0 karena dia sebagai reaksi pembatas. Kemudian untuk yang asam asetat itu 10 ditambah 11, maka 10 ditambah 1 itu 11 milimol, dan 0 ditambah 1 itu adalah 1 milimol. Maka harga konsentrasi H positifnya adalah Ka dikali dengan mol asam dibagi mol garam. Kita masukkan bahwa Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian mol asamnya itu adalah 11, dan mol garamnya itu adalah 9, sehingga 11 dibagi 9. Karena valensi dari CH3COH-nya ini 1, maka dia dikali dengan 1. Maka kita akan peroleh 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. Setelah kita mendapatkan harga H positifnya, konsentrasi dari H positifnya, kemudian kita cari pH-nya, gitu ya. pH itu rumusnya adalah min log dari H positifnya. Min log dari H positif, kemudian kita cari, masukkan min log 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 5 min log 1,2. Kita cari, diketahui bahwa min log 1,2 itu adalah 0,078. Maka 5 dikurangi dengan 0,078 itu adalah 4,922. Atau ketika kita bulatkan itu 4,9, kemudian kita bulatkan lagi, dia sama dengan 5. Yang ketiga, jika pada penambahan larutan penyangganya ini dia ditambah 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka kita langkah awal itu selalu mencari molnya dulu gitu ya, molnya dari NaOH-nya. Rumusnya adalah M dikali V, maka 0,1 dikali 10 itu ketemunya 1 milimol. Maka yang bereaksi dengan basa kuat itu adalah asam lemahnya. Rumus persamaan reaksinya adalah CH3COH ketika dia direaksikan dengan NaOH, maka dia akan menghasilkan CH3CONA dan H2O. Mula-mula CH3COH-nya adalah 10 milimol, NaOH-nya 1 milimol, dan CH3COOH-nya itu adalah 10 milimol gitu ya. Maka ketika ini kita cari reaksi pembatasnya gitu ya. Reaksi pembatasnya adalah yang jumlah molnya paling kecil ketika dia dibandingkan dengan koefisiennya. Maka kita dapatkan yang bereaksi dengan CH3COH-nya adalah 1 milimol, NaOH yang bereaksi 1 milimol, kemudian CH3CONA yang terbentuk itu 1 milimol, dan H2O yang terbentuk itu juga 1 milimol. Maka sisanya adalah asam asetatnya adalah 9 milimol, kemudian NaOH-nya berarti tidak bersisa karena dia memang reaksi pembatas. Kemudian CH3CONA yang terbentuk itu adalah 11 milimol, dan H2O yang terbentuk itu adalah 1 milimol. Maka karena sisanya ini adalah asam lemah dan garamnya, maka H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya dikali valensi. Karena kebetulan valensinya 1, ini maka tidak saya tuliskan gitu ya. Maka 1 dikali 10 pangkat negatif 5 itu adalah 9/11 gitu ya. Maka akan diperoleh 8 dikali 10 pangkat negatif 6.
Setelah itu kita cari pH-nya. pH-nya adalah min log H positif. H positifnya 8 kali 10 pangkat negatif 6, maka min log 8 kali 10 pangkat negatif 6 itu adalah 6 min log 8. Gitu ya. Log 8 itu adalah 0,91, maka hasilnya adalah 5,09. Atau ketika dibulatkan, dia menjadi 5,1. Yang terakhir, ketika dia ditambahkan dengan 800 ml air, dengan kata lain berarti larutan ini dia diencerkan, gitu ya. Maka kita cari V campurannya, itu adalah V-nya asam, ditambah V-nya basa, dan ditambah dengan V-nya air. Maka 100 ditambah 100 ditambah 800 itu ketemunya 1000 ml. Maka mol dari CH3COOH itu adalah M dikali V. Maka 0,1 dikali 1000 itu ketemunya 100 milimol. Molnya CH3CONA ini juga sama, rumusnya M dikali dengan V, begitu ya. Maka 0,1 dikali 1000 yaitu 100 milimol. Dari mol yang sudah ditemukan, kemudian kita masukkan H positifnya sama dengan Ka dikali mol CH3COH dibagi molnya CH3CONA. Kita peroleh 1 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 2 mol gitu ya. Dibagi dengan 1,10 pangkat negatif 2 mol. Maka akan kita peroleh hasilnya sama, yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 5 molar. Maka pH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat pH-nya itu adalah min log dari H positifnya. Maka min log 1 kali 10 pangkat negatif 5 itu adalah 5 min log 1. Di mana log 1 itu sama dengan 0. Maka hasilnya pH-nya adalah 5. Artinya pH-nya tetap. Gitu ya. Nah, dari data yang kita hitung itu maka kita memperoleh memang benar kesimpulannya ya, bahwa ketika dia pH awalnya 5, kemudian dia ditambah sedikit asam, sedikit basa, sedikit air, ini ketika dia dibulatkan, ini pH-nya akan sama dengan pH awalnya. Nah, kalau larutan ini memiliki pH yang seperti ini, ketika ditambah asam dia pH-nya turun sedikit sekali, tetapi ketika dibulatkan itu pH-nya sama dengan pH awal, maka dia larutan penyangga. Demikian pula ketika dia ditambahkan sedikit basa, kemudian pH-nya ini dia naiknya sedikit sekali, yaitu 5,1, ini dia ketika dibulatkan kan juga sama dengan pH-nya sama dengan 5. Ketika ditambah sedikit air, pH-nya juga sama, maka dia merupakan larutan penyangga. Yang kedua, kita akan belajar tentang cara kerja larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa ini dia mengandung komponen. Yang pertama adalah basa lemah dan asam kuat. Yang kedua basa lemah dan asam konjugasinya atau garamnya. Cara kerja pada larutan penyangga ini dia bisa dilihat pada larutan penyangga basa yang mengandung amonia dan amonium yang mengalami kesetimbangan. Pada penambahan asam kuat, bila yang ditambahkan suatu asam itu adalah ion H positif dari asam, dia akan mengikat ion OH negatifnya, menyebabkan keseimbangan akan bergeser ke kanan. Sehingga konsentrasi ion hidroksidanya itu dia dapat dipertahankan. Penambahan ion hidrogen dapat menyebabkan berkurangnya komponen basa, bukan ion OH negatif. Asam yang ditambahkan dia akan bereaksi dengan basa, membentuk ion amonium. Dengan reaksi amonium dia direaksikan bereaksi ya dengan ion hidrogen, maka dia akan membentuk ion amonium. Pada penambahan basa kuat, bila yang ditambahkan
adalah suatu basa, maka keseimbangan itu akan bergeser ke kiri. Sehingga konsentrasi dari ion hidroksidanya dia dapat dipertahankan. Basa yang ditambahkan bereaksi dengan komponen asamnya atau pada ion amonium. Reaksinya dia akan membentuk komponen basa dan air. Reaksinya adalah amonium dia akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk amonia dan air. Pada penambahan air, dia tidak akan menggeser keseimbangan. Kenapa? Karena penambahan air pada larutan penyangga basa, dia tidak akan merubah pH larutan penyangga. Jadi, pH tidak berubah bila larutan diencerkan. Contohnya, ketika sebanyak 100 ml amonium hidroksida 0,1 molar, dia dicampurkan dengan 100 ml amonium klorida 0,1 molar, dan Kb-nya amonium hidroksida itu adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, kemudian disuruh menghitung pH-nya. Kemudian ditanya juga, jika pada campuran larutan penyangga itu ditambah 10 ml larutan HCl 0,1 molar, dan yang B, jika pada campuran larutan penyangga tersebut itu ditambahkan 10 ml larutan natrium hidroksida, dan C, jika dia ditambahkan dengan 800 ml air atau dia diencerkan. Maka langkahnya adalah kita cari dulu mol dari amonium hidroksida. Rumusnya adalah M dikali V, kemudian 0,1 dikali 100 mili ya, maka ketemunya adalah 10 milimol. Langkah selanjutnya adalah mencari mol dari amonium klorida, yaitu M dikali dengan V. M-nya 0,1, V-nya itu 100 ml, sehingga ketemunya 10 milimol. Dari langkah selanjutnya, maka kita buat OH negatifnya itu sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi dengan mol garamnya dikali valensi. Karena kebetulan dia bervalensi 1, maka nanti mol garamnya dikali valensinya 1. Kb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5, maka 10 dibagi 10. Maka hasil dari OH negatifnya, konsentrasinya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Selanjutnya kita cari pOH. pOH itu sama dengan min log dari OH negatifnya. OH negatifnya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5, maka nanti hasilnya adalah 5 min log 1. Diketahui bahwa log 1 itu adalah 0, maka hasilnya 5 dikurangi 0, 5. Begitu ya. Ini tidak selesai sampai di sini, karena kita harus mencari pH, karena yang ditanya adalah pH-nya. pH itu adalah 14 min pOH-nya. Maka 14 dikurangi 5, yaitu 9. Pertanyaan A, jika pada campuran itu larutan penyangganya ditambah 10 ml larutan HCl 0,1 molar, maka kita cari mol dari HCl-nya. Mol HCl itu M dikali V, maka kita dapatkan 0,1 dikali 10, yaitu 1 milimol. Yang bereaksi dengan asam kuat itu adalah basa konjugasinya atau garamnya. Reaksinya adalah amonium hidroksida ketika dia direaksikan dengan asam klorida, dia akan menghasilkan amonium klorida dan air. Mula-mula dia 10 milimol, kemudian HCl-nya 1 milimol, dan amonium kloridanya 10 milimol. Maka reaksinya adalah 1 milimol didapatkan dari reaksi pembatasnya adalah HCl gitu ya. Maka karena valensinya koefisiennya adalah 1 semua, maka yang bereaksi pada amonium hidroksida adalah 1 milimol, HCl yang bereaksi 1 milimol, kemudian amonium klorida yang dihasilkan itu 1 milimol, air yang dihasilkan juga 1 milimol. Maka sisanya adalah pada amonium hidroksida itu 9 milimol, HCl 0. Amonium klorida yang dihasilkan totalnya adalah 11 dan
H2O yang dihasilkan adalah 1 milimol. Maka karena yang bersisa itu adalah basa lemah dan yang terbentuk garam konjugasinya, maka kita pakai rumus OH negatif sama dengan Kb dikali dengan mol basa dibagi dengan mol garamnya dikali valensinya. Maka 1 kali 10 pangkat negatif 5 sama dikali 9/1. Maka kita peroleh 8 dikali 10 pangkat negatif 6. Selanjutnya kita cari pOH-nya. pOH-nya adalah min log dari OH-minnya. Maka min log 8 dikali 10 pangkat negatif 6 itu sama dengan 6 min log 8. Log 8 itu adalah 9,1. 0,91, maka hasilnya adalah 5,09 atau kalau dibulatkan 5,1. Tidak berhenti sampai sini, kita cari pH-nya. pH-nya adalah 14 dikurangi pOH. Maka 14 dikurangi 5,1, maka kita peroleh 8,9. Mudah ya anak-anak ya? Selanjutnya, pertanyaan C. Jika pada campuran larutan penyangga ini dia ditambahkan 10 ml larutan NaOH 0,1 molar, maka milimol dari NaOH-nya adalah molar dikali dengan V. Maka 0,1 dikali dengan 10 itu sama dengan 1 milimol, gitu ya. Yang bereaksi dengan basa kuatnya itu adalah asam konjugasinya. Maka amonium klorida dia direaksikan dengan NaOH, dia akan menghasilkan amonium hidroksida dan air. Kita isi mula-mula amonium kloridanya adalah 10 milimol, kemudian natrium hidroksidanya 1 milimol, amonium hidroksidanya adalah 10 milimol. Maka yang bereaksi karena reaksi pembatasnya adalah NaOH dan koefisien masing-masing senyawanya ini adalah 1, maka nanti yang bereaksi itu adalah 1 milimol, dan yang dihasilkan 1 milimol, H2O yang dihasilkan juga 1 milimol. Maka kita akan peroleh sisa untuk amonium klorida itu 9 milimol, kemudian NaOH-nya itu dia tidak bersisa, dan amonium hidroksida yang terbentuk itu adalah 11 milimol, H2O-nya yang terbentuk itu 1 milimol. Karena yang tersisa itu adalah basa lemah dan garamnya atau asam konjugasinya, maka rumusnya adalah OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa dibagi dengan mol garam dikali dengan valensinya. Maka 1 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali mol basanya itu dia 11, maka 11 dibagi 9 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. pOH-nya adalah min log dari OH negatif. Maka min log 1,2 dikali 10 pangkat negatif 5 itu sama dengan 5 min log 1,2. Min log 1,2 itu adalah 0,078. Maka 5 dikurangi 0,078 itu adalah hasilnya 4,922. Atau jika dibulatkan 4,9. pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi pOH, yaitu 14 dikurangi 4,9. Maka hasil pH-nya itu adalah 9,1. Pertanyaan yang terakhir, jika dia ditambahkan dengan 800 ml air atau dia diencerkan, maka volume campurannya adalah volume asam ditambah volume basa ditambah dengan volume airnya. Maka akan kita peroleh 100 ditambah 100 ditambah 800 ml, itu hasilnya 1000 ml. Langkah selanjutnya adalah mencari mol dari amonium hidroksida, yaitu 0,1 dikali 1000, ketemunya 100 milimol. Kemudian mol NH4Cl itu M dikali V, maka 0,1 dikali 1000, yaitu 100 milimol. Maka konsentrasi OH negatifnya adalah Kb dikali mol basa dibagi mol garam.
Maka 1 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 100 milimol dibagi 100 milimol itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 molar. Maka pOH-nya itu adalah min log dari OH negatifnya atau min log 1 dikali 10 pangkat negatif 5. Maka hasilnya 5 min log 1. Log 1 itu adalah 0, maka 5 dikurangi 0 itu sama dengan 5. Untuk pH-nya, maka sama dengan 14 min pOH. 14 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 9. Mudah ya anak-anak ya? Dari hasil yang kita peroleh, maka ketika pH larutan awalnya ini 9, ketika dia ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, sedikit air, ini dia hanya mengalami perubahan pH yang sangat kecil gitu ya. Ketika ditambah asam, dia pH-nya menjadi 8,9 sehingga dia turun sedikit sekali. Kemudian ketika dia ditambah sedikit basa, pH-nya naiknya juga sedikit sekali yaitu 9,1. Tapi ketika dia ditambahkan dengan air, pH-nya sama dengan pH awalnya. Artinya apa? Artinya perubahan ini kecil sekali gitu, maka dapat diabaikan dan pH-nya bisa dianggap tetap. Gitu ya, itulah ciri atau cara kerja dari larutan penyangga. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.